Dengan memaafkan, maka kita akan lebih sehat, baik secara mental maupun secara fisik. Karena dengan terus memegang kebencian, terus memegang api kemarahan, yang lebih dulu terbakar adalah diri kita sendiri. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa bersama aku Ana. Anyaman Jiwa merupakan salah satu podcast persembahan Medio by KG Media yang ngomongin mengenai kesehatan mental mulai dari ranah pekerjaan, relasi percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Episode ini adalah episode spesial terakhir nih, kolaborasi dengan salah satu praktisi kesehatan mental dan penulis buku, yaitu Mas Aji Santoso Putro. Jadi pastikan kamu follow dan jangan lupa beri rating terbaik kamu untuk podcast ini ya. Di episode ini topiknya akan membahas tentang memaafkan. Apa sih untungnya untuk kita? Memaafkan merupakan salah satu cara seseorang melepaskan rasa yang antara lain dendam, kesal, marah, hingga kecewa. Tapi nih, memaafkan juga sebuah pilihan untuk move on dari peristiwa pahit yang justru sebenarnya lebih bermanfaat bagi si pemberi maaf loh. Kok bisa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk tahu jawabannya, yuk langsung aja kita simak percakapan Brigita Valencia Bellion selaku Brand Comlead and Producer Media Podcast Network by KG Media bersama Aji Santoso Putro berikut ini. Halo Mas Aji. Halo Mbak Ella. Apa kabarnya nih Mas Aji hari ini? Kabar saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Yang penting berjalan. Iya, kalau kabarnya Mbak Ellen gimana? Saya juga baik-baik saja. Kebetulan moodnya lagi bagus hari ini karena dapat kesempatan ngobrol sama Mas Aji nih. Terima kasih. Saya juga senang diundang ngobrol di sini ya. Iya, nah Mas Aji, walaupun bahasan kita kayaknya agak, menurut saya sih lumayan serius ya, berat. Tapi kita ngobrol santai aja karena kayaknya ini jadi pembelajaran yang besar juga buat saya hari ini. Karena ini kan kita ngomongin soal pentingnya memaafkan gitu. Oh, temanya itu ya? Saya kira temanya tentang Piala Dunia ini, bukan? Waduh. Bukan ya, bukan sepak bola ya. Kalau itu nanti aja Mas, setelah ini ya. Kita bikin sesi lain. Oke, Mas Aji. Nah, kita ngomongin soal pentingnya memaafkan. Mungkin kan gak semua orang ya mudah memaafkan atas maksudnya isu-isu yang terjadi di sekitar mereka atau yang mungkin merugikan mereka. Tapi Mas Aji, mungkin teman-teman di sini pengen tahu dulu. Bagaimana sih sebenarnya Mas Aji memaknai kata maaf itu sendiri? Pertanyaan pertama tapi langsung gini ya. Iya. Berat ya ini. Oke. Baik. Maaf itu kalau buat saya pribadi ya, ini subjektif ya, adalah ketika kita tidak bereaksi berlebihan di saat kita dikunjungi memori akan masalah. Jadi misal gini, beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang ngomong sesuatu yang menyakiti hati saya. Lalu setelah itu kan ya tentu alangkah baiknya saya memaafkan orang itu gitu kan ya. Saya bisa dikatakan memaafkan ketika setelah kejadian itu, seminggu setelahnya, berbulan-bulan setelahnya, bertahun-tahun setelahnya, saya dikunjungi memori kejadian tersebut atau saya teringat lagi kejadian itu dan saya tidak bersikap agresif terhadap memori itu. Saya tidak berusaha melupakan memori itu, saya tidak pula sebaliknya, saya tidak terus menggenggam erat memori itu. Ketika muncul memori itu dan saya hanya bisa menyadari saja, tidak bereaksi berlebihan terhadap ingatan itu, itulah berarti saya sudah bisa memaafkan kejadian tersebut. Jadi kita tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang dulu mungkin kita sesali, kita benci gitu ya. Mungkin di awalnya kita tetap mau melupakan itu, tapi pada akhirnya setelah waktu berjalan, ketika memori itu terlintas, kita sudah lega, sudah tidak lagi mempermasalahkan itu. Iya, jadi upaya melupakan. Biasanya kan memaafkan itu disandingkan dengan melupakan kan. Iya benar sekali. Aku udah memaafkan dia gitu. Kok bisa? Iya aku udah lupa kok. Aku udah melupakan kejadian itu gitu kan ya. Biasanya ungkapan-ungkapan yang sering diomongkan kan begitu. Padahal kalau kita pelajari lebih mendalam, upaya untuk melupakan, berusaha melupakan itu malah bisa jadi tanda bahwa kita belum memaafkan. Ya, karena kita masih membenci memori itu kan. Benar.
Karena kita membenci memori itu, maka kita berusaha melupakan memori itu. Nah, kalau kita masih membenci memori itu, membenci ingatan itu, hingga berusaha melupakan memori itu, bukankah itu berarti kita belum memaafkan memori itu, belum memaafkan kejadian itu? Itu renungannya sih. Jadi suatu hal yang berbeda juga ya, melupakan dan memaafkan secara tulus itu sendiri. Ya, malah memaafkan itu bukan melupakan gitu, bukan berusaha melupakan gitu. Iya, benar-benar ya. Yang tadi ya, nggak berusaha melupakan tapi juga tidak menggenggam erat emosi dari rasa itu sendiri. Iya, nggak berusaha melupakan tapi juga nggak berusaha mengingat-ingat. Ya, I see. Ya, benar sekali. Oke, terkadang ya setelah let's say kita dikecewakan oleh seseorang atau orang terdekat kita, kan nggak semua orang nih bisa langsung memaafkan. Benar kata Mas Aji tadi, butuh waktu yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Prosesnya hingga sampai ke tahap memaafkan tersebut seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang dari hal yang kayak melupakan itu sendiri, kemudian baru kita sama kayak yang tadi gitu prosesnya, Mas? Atau ada proses lain yang terlibat di dalam perasaan kita sendiri? Kalau prosesnya setiap orang memang berbeda-beda ya. Kalau kita runut dari kita mengalami satu kejadian yang menyakiti hati kita misal, setelah kejadian itu reaksi kita akan berbeda-beda. Reaksi kita tergantung selama ini hidup kita gimana. Ya, kalau misal sejak kecil masa lalu hidup kita memang penuh dengan agresivitas, ya tentu ketika ada yang menyakiti hati kita, maka kita akan cenderung agresif. Ya, bahkan mungkin kita ingin membalas orang itu, kita nggak mau memaafkan, kita terus memegang dendam kita atau merawat dendam kita. Dan sebaliknya ada juga yang mungkin selama hidupnya karakternya adalah orang yang udahlah bodo amat gitu ya. Ada juga yang terus ketika mengalami kejadian yang menyakiti hatinya, dia jadi orang yang udah bodo amat gitu, nggak mau tahu gitu. Dimana dua reaksi itu, reaksi yang berlebihan agresif dan reaksi yang kelihatannya bodo amat mengabaikan hal itu bisa malah tidak baik buat kesehatan batin kita. Karena proses memaafkan ini memang perlu keberanian dan kerendahan hatian untuk menemui perasaan, menemui ingatan yang memang muncul setelah kejadian itu. Tentu macam-macam pendekatannya sebenarnya. Cuma yang saya pelajari kan pendekatan mindfulness, pendekatan kesadaran. Kita diajak untuk beranikan diri, latih dirimu dengan rendah hati untuk duduk diam, pejamkan mata, lalu menemui ingatan-ingatan yang terkait kejadian itu, perasaan-perasaan yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul, ditemui, disadari, diberi ruang kepada segala rasa yang datang sehingga bisa rilis. Dan itulah proses memaafkan. Memang tidak bisa terus seketika gitu ya, memang perlu waktu. Iya, berarti untuk bisa memaafkan harus punya keberanian diri untuk mengunjungi memori tersebut ya Mas ya, berkesadaran terhadap emosi kita juga, baru kemudian bisa terlaksanakanlah proses memaafkan itu sendiri gitu ya. Tidak perlu kita kunjungin sih. Memori itu akan datang dengan sendirinya. Oke. Kalau yang lama dilupakan pada akhirnya akan datang ya, kalau itu sebenarnya belum tuntas gitu ya Mas. Benar sekali. Jadi tidak perlu terus kita berusaha mengingat-ingat atau mengunjungi lagi memori itu, enggak. Sakit sih Mas. Iya. Karena ada juga yang memang dengan sengaja begitu kan, malah istilahnya kayak mendramatisir atau romantisasi ya. Ada juga yang terjebak seperti itu. Sehingga sarannya adalah luangkan waktu untuk duduk diam, latihan doing nothing practice, maka memori-memori masa lalu itu akan datang dengan sendirinya. Dan momen seperti itu biasanya yang seringkali kita hindari, padahal itu perlu kita lakukan. Wow, do nothing ya, dan itu akan sangat, istilahnya siapa tahu bisa membebaskan kita dari masa lalu itu sendiri. Benar. Iya. Nah, mungkin ada satu literatur yang menyatakan bahwa maaf itu bukan artinya kita mau menunjukkan bahwa kita benar atau menyatakan istilahnya kayak maaf ya saya ini tapi ini gitu. Kayak memberi alasannya dengan panjang lebar. Tapi justru fokusnya adalah memperbaiki hubungan. Kalau menurut Mas Aji, apakah hal itu benar? Atau bagaimana, mungkin ada pengalaman dari Mas Aji atau orang-orang sekitar Mas Aji gitu terkait ini? Kalau pendapat saya, di mana pendapat saya juga belum tentu benar. Iya, kita reflektif aja lah ya. Pendapat saya sih, kalau maaf itu memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri sih terutama ini. Paling pentingnya ya. Iya, jadi tidak serta-merta memperbaiki hubungan dengan seseorang gitu.
Memaafkan itu memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri, di mana dalam hal ini memperbaiki hubungan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita tidak agresif terhadap pikiran dan perasaan kita sendiri, entah itu agresif mengusir, melawan, ataupun agresif menggenggam, mempertahankan. Jadi kondisi memaafkan itu berkurangnya agresif terhadap diri kita sendiri. Jadi soal memaafkan ini gini Mbak Ellen, ada yang menanyakan gini, oke Mas, aku itu udah memaafkan dia, apakah kalau gitu aku mesti kembali berhubungan dengan dia gitu? Ini persoalan relasi biasanya kan gitu. Nah, benar. Apakah aku mesti jalan lagi dengan dia gitu, membangun koneksi lagi dengan dia? Ya nggak selalu seperti itu sih gitu. Yang terpenting memaafkan itu adalah kondisi di dalam diri kita sendiri. Yang terpenting di memaafkan adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ada kok yang kelihatannya itu menjalin lagi hubungan dengan orang yang telah menyakiti hati. Tampaknya itu udah baikan gitu secara fisik atau secara tampak di luar itu, oh dia kembali berhubungan dengan orang itu gitu. Tapi dirinya itu masih penuh kebencian, juga ada yang seperti itu gitu. Jadi persoalan memaafkan itu bukan persoalan mesti menjalin hubungan lagi dengan orang tersebut, tapi persoalan memaafkan itu sudah pasti barangkali kembali menjalin hubungan baik dengan diri kita sendiri. Wow, oke. Berarti memang yang paling pertama harus disadari dari perasaan itu ke diri kitanya sendiri dulu gitu ya Mas. Baru hubungan kita dengan orang lain, dan tidak harus sebenarnya ketika saling memaafkan pun mungkin harus berjalan seperti yang dulu gitu ya. Kalau memang nggak bisa dipaksakan gitu ya. Iya, tidak perlu dipaksakan, karena teman-teman mungkin kita perlu sadar pada akhirnya kita ini hanya berurusan dengan diri kita sendiri kok. Kelihatannya aja kita kayak, oh iya aku berurusan dengan dia, oh iya aku menjalin relasi, menjalin hubungan dengan dia gitu. Padahal setiap relasi, setiap hubungan itu sebenarnya adalah cermin, adalah jalan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Begitu. Wow. Oke. Nah ini mungkin jadi pengingat juga ya buat Sobat Medio dalam proses memaafkan itu sendiri, bahwa kita sebenarnya yang paling penting adalah fokus pada memaafkan diri sendiri, hubungan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, setelah kita ngomong prosesnya memaafkan itu seperti apa gitu ya, Mas Aji. Sebenarnya setelah kita berhasil sadar diri itu sendiri, kemudian akhirnya dengan tulus bisa memaafkan, apa saja sih sebenarnya dampak positif yang bisa kita rasakan dari proses memaafkan kesalahan orang lain tersebut untuk diri kita sendiri? Iya, bukan hanya persoalan memaafkan ya. Tapi kalau bicara soal memaafkan ini tadi, obrolan kita kan, kita jadi tahu bahwa persoalan memaafkan ini hubungan antara diri kita dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, ya. Hubungan antara diri kita dengan emosi kita, hubungan antara diri kita dengan ingatan, memori, imajinasi di dalam pikiran kita. Bukan hanya persoalan memaafkan, ketika kita lebih mampu bersikap ramah terhadap pikiran dan perasaan kita, tentu salah satu manfaat yang sehat buat diri kita adalah respon-respon kita, langkah-langkah yang kita pilih itu langkah-langkah yang lebih oke gitu, langkah-langkah yang lebih sehat, langkah-langkah yang lebih bijak. Misal contohnya gini, biar lebih mudah dipahami, kalau seandainya kita belum bisa memaafkan, kita masih benci gitu pada seseorang, kita masih kewalahan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri, di suatu momen ngomongin pekerjaan misal, ketika kita diminta untuk memutuskan, menentukan pilihan, bisa jadi kita akan memilih satu pilihan yang itu malah tidak baik adanya. Kita menentukan pilihan yang malah itu membuat hidup kita menderita dan membuat orang-orang di sekitar kita menderita. Misal karena kemarahan di masa lalu, kita belum bisa memaafkan di masa lalu. Di pekerjaan, tiba-tiba ada permintaan, kita diminta untuk, ini sebaiknya kita lanjut kerja atau udah dipecat semua aja gitu. Mungkin karena kemarahan kita di masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, kita langsung memilih dengan, udahlah pecat semua aja gitu. Bisa terjadi kan seperti itu. Dan iya benar. Bukan hanya di perusahaan pekerjaan, bahkan di relasi-relasi yang kita sedang bangun sekarang ini. Sehingga satu, dengan memaafkan kita akan lebih mampu memilih respon, memilih langkah yang lebih baik dan lebih bijak. Yang kedua, dengan memaafkan maka kita akan lebih sehat, baik secara mental maupun secara fisik. Karena dengan terus memegang kebencian, terus memegang api kemarahan, yang lebih dulu terbakar adalah diri kita sendiri. Jadi memaafkan ini dampaknya bukan hanya persoalan praktis seperti tadi yang saya sampaikan di pertama ya, terkait dengan pilihan, langkah dan respon, tapi juga berdampak ke persoalan kesehatan
fisik maupun kesehatan mental kita. Oke, menarik banget nih. Kalau kita memegang api kebencian, yang akan terbakar dulu ya adalah diri kita sendiri. Wow. Oke. Nah, mungkin gini sih Mas, kalau kita sudah memaafkan, tapi masih ada saja orang yang misalnya dendam atau sebenarnya permintaan maaf mereka itu balik lagi ya mungkin kurang tulus karena mereka sendiri juga mungkin belum memaafkan dirinya atau kita dalam hal itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya Mas untuk menghadapi perasaan-perasaan ini? Ya, kita perlu mandiri ya, maksudnya bukannya terus menggantungkan persoalan memaafkan kita itu pada orang lain. Oh, aku lebih bisa memaafkan kalau kamu mau minta maafnya dengan tulus gitu. Bahkan sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita langkah baiknya kita sudah disarankan untuk berlatih memaafkan orang tersebut. Karena kalau dia belum meminta maaf kepada kita, itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Bukan kita yang kontrol ya? Bukan kita kontrol, dan itu sebenarnya kan itu urusan dia, itu masalah dia gitu, bukan masalah kita gitu. Persoalan dia meminta maaf atau tidak gitu. Jadi tidak perlu bebani perjalanan memaafkan itu dengan syarat dia mesti meminta maaf, beneran meminta maaf kepadaku. Nggak perlu bebani dengan syarat itu gitu. Tanpa dia meminta maaf kepada kita pun perlu berlatih untuk memaafkan. Tapi sekali lagi, ini bukan persoalan benar atau salah, bukan persoalan menang atau kalah. Ini adalah bagaimana kita kembali menjalin hubungan dengan diri kita sendiri. Dan kalau mau dilihat lebih utuh, persoalan memaafkan ini kan sebenarnya awalnya atau sumbernya itu dari penghakiman, judgment. Memaafkan itu terjadi atau kita perlu memaafkan seseorang karena sebelumnya kita ada penghakiman dia salah, aku benar, ya kan? Iya. Jadi syaratnya adalah ada penghakiman apa yang dia lakukan itu salah dan aku benar. Maka akibatnya aku perlu memaafkan dia. Atau aku perlu berlatih memaafkan. Kalau kita mau tuntas persoalan memaafkan ini, kita pun juga perlu menyelami terkait dengan penghakiman ini. Ya mungkin kalau kita nurutin emosi kita, tentu kita akan kokoh bahwa iya dia itu sepenuhnya salah, aku sepenuhnya benar. Selama kita masih terikat kencang penghakiman itu, kita akan sulit memaafkan. Sehingga kita perlu melihat lebih utuh itu tadi, menyelami, iya dia salah, tapi ya nggak terus sepenuhnya salah banget total gitu ya, belum tentu juga. Diri kita pun juga belum tentu sepenuhnya benar banget ya. Bisa jadi kita pun juga menciptakan kondisi itu, menciptakan kondisi masalah itu pun bukan sepenuhnya dia sepenuhnya yang menciptakan. Bisa jadi kita pun juga turut menyumbang sehingga terciptalah kondisi itu. Dengan melihat begitu, maka kita akan lebih terurai itu persoalan memaafkannya. Jadi memaafkan bisa diselami lewat penghakiman. Wah, memaafkan bisa diselami lewat penghakiman. Nah, tapi gini sih Mas, kalau misalnya saya setuju dengan Mas Aji tadi, berarti proses ini lumayan susah ya untuk dilakukan mungkin untuk kita pribadi gitu setelah kita menyelami itu sendiri. Tapi ketika mungkin kita harus mau nggak mau ya keadaan membutuhkan kita untuk terus berhubungan dengan orang yang misalnya pernah ya maksudnya kita menyakiti hati kita gitu. Terlepas dari entah dia tulus atau tidak meminta maaf dengan kita, atau apakah kita tulus atau tidak memaafkan dia juga gitu. Mungkin menghadapi situasi itu seperti apa ya Mas, biar kita maksudnya ketika tetap berhubungan dengan dia itu tidak judgmental dulu gitu. Kadang-kadang kita udah mikir kayak kesalahan masa lalunya kayak orang ini udah kayak gini deh. Jadi kayak mau berhubungan pun walaupun harus itu sulit gitu Mas. Iya, it's a good question karena cukup banyak juga yang nanya ke saya, Mas kalau temenku ini rekan kerjaku Mas gitu, rekan kerjaku ini yang menyakiti hatiku. Lah masa aku mesti resign Mas atau dia mesti resign dari kantornya, kan nggak mungkin juga gitu, nggak mungkin sesimpel itu. Setiap hari aku mesti ketemu dengan dia ngomongin kerjaan. Terus gimana Mas? Ini memang challenging. Tapi kita bisa berlatihnya begini. Ketika ketemu dengan orang yang menyakiti hati kita, kita perlu berlatih mengawasi pikiran kita. Ya, pikiran kita awasi, kita sadari. Ketika ketemu dengan dia, kemungkinan besar memori-memori kita akan muncul kan, dengan narasinya kan. Memori kita mungkin narasinya kayak dia tuh yang tahun lalu nyakitin hati kamu, ya, atau bulan lalu itu dia ngomong begini, gini. Jadi pikiran akan selalu memunculkan memori itu, dan kalau tidak kita latih, kita tidak berlatih untuk menyadari pikiran dan narasi itu, tidak menyadari memori itu, maka
dia yang kita temuin di momen saat ini di sini gini, here and now, kita anggap dia adalah orang yang sama persis dengan masa lalu, ya enggak? Jadi kayak membekukan dia ini adalah sosok yang sama persis dengan masa lalu seperti yang ada di pikiran kita. Jadi kita tidak melihat senyatanya di present moment saat ini dirinya di sini gini. Nah, memang ini perlu latihan ya, perlu latihan menyadari narasi memori di pikiran. Dengan menyadari memori itu, ya setidaknya mengendur lah emosinya gitu, bahwa oh iya ya, dia sekarang ini momennya adalah saat ini di sini gini gitu. Kita tidak terjebak lagi dengan masa lalu. Kita berlatih belajar untuk menyadari dirinya di present moment, bukan dirinya versi masa lalu. Saya rasa itu perlu latihan. Karena kalau sebaliknya, diri kita pun juga nggak seneng kan kalau misal orang lain membekukan diri kita bahwa diri kita ini adalah diri kita di versi masa lalu gitu. Kan kita kepenginnya diapresiasi kehadiran kita di momen saat ini gitu. Ada freshness, ada kesegaran diri kita di momen saat ini gitu. Jangan terus dikit-dikit orang lain ngungkit-ngungkit kesalahan kita di masa lalu, kan kita juga sebel kan? Seperti itu. Nah, demikian juga sebaliknya gitu. Gitu sih. Oke. Jadi ya perlakukanlah orang lain juga seperti apa yang kita harapkan orang lain perlakukan dengan kita juga. Iya, seperti itu. Wow, oke. Nah, memaafkan itu kalau dari yang kita obrolin dari tadi adalah hal yang cukup sensitif ya Mas. Mungkin terhadap pemilihan katanya juga gitu. Kalau dari Mas Aji sendiri mungkin bisa mencontohkankah Mas kalimat-kalimat atau hal-hal yang sebenarnya harus kita sampaikan atau dihindari saat kita meminta maaf supaya proses memaafkan ini juga lebih tersampaikan lah ke lawan bicara kita yang mungkin kita sempat sakiti atau ada hubungan yang kurang baik dengan mereka gitu Mas. Berarti ini di posisi kita yang meminta maaf ya? Iya. Kalau meminta maaf, saran saya tidak perlu ada alasannya gitu. Maksudnya ya udah minta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Mungkin kita juga bisa ngomong apa kesalahan yang kita lakukan yang bikin dia sakit hati gitu. Ya minta maaf, tidak perlu ada mekanisme pertahanan diri. Misal ada tapinya. Tapi kan itu nanti aja gitu kalau memang memungkinkan, kalau memang kita punya versi kenyataan kita sendiri. Versi cerita kita sendiri, ya itu tidak perlu di awal tergesa-gesa kita sampaikan. Kalau memang kita benar-benar berbesar hati untuk meminta maaf, ya bilang aja minta maaf atas kesalahan ini dan alangkah baiknya bisa juga ditambahkan tolong bantu saya untuk bisa beneran meminta maaf, beneran tidak mengulangi kejadian tersebut gitu. Sehingga kita mengapresiasi kehadiran orang yang telah kita sakiti hatinya. Wow, harus berbesar hati juga ya untuk mau mengakui kesalahan itu sendiri dan harus sadar juga kali Mas ya. Makanya penting mindfulness, kesadaran diri itu juga bahwa apa yang kita perbuat salah dan menyakiti mereka gitu. Karena kan kadang mungkin ya orang pacaran-pacaran atau hubungan suami istri, yang penting saya minta maaf deh biar dia nggak marah lagi gitu. Padahal kan sebenarnya harus ada kesadaran itu. Benar, meminta maaf itu bukan hanya sekedar biar dia nggak marah lagi, bukan. Nah, tapi meminta maaf ini pun juga adalah kesadaran diri kita sendiri kok, bukan persoalan orang yang menyakiti hati kita. Kalau tadi di sisi yang memaafkan, ini ternyata urusannya dengan diri sendiri. Demikian juga di sisi yang meminta maaf. Meminta maaf ini sebenarnya bukan demi biar dia nggak marah lagi, biar dia nggak gini, biar dia nggak gitu, nggak. Tapi meminta maaf itu pun juga urusannya dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita berlatih untuk mengecilkan ego kita, berlatih untuk supaya diri kita menjadi lebih baik. Kita memperbaiki kesalahan kita, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita perbuat gitu. Itu saya rasa meminta maaf yang paling utuh adalah dengan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita perbuat. Wow, oke. Memang fokusnya balik lagi ya pada kesadaran diri dan kebutuhan diri kita sendiri juga dalam proses memaafkan dan meminta maaf itu sendiri. Ya. Oke, dari obrolan kita yang sangat menyentuh hati saya juga ini Mas. Nah, terakhir mungkin dari Mas Aji ada pesan yang mungkin mau disampaikan ke Sobat Medio terkait proses memaafkan itu sendiri Kak Mas? Untuk memaafkan kita perlu sadar dulu bahwa memaafkan itu bukan urusan dengan orang lain, tapi urusan dengan diri kita sendiri. Memaafkan itu bukan berarti berusaha melupakan. Memaafkan itu kita menjalin hubungan baik
dengan diri kita sendiri. Ketika muncul pikiran, muncul perasaan, kita dikunjungi lagi ingatan-ingatan tersebut, ingatan akan kejadian itu. Kita berlatih untuk sadari, tidak agresif, tidak berusaha melupakan, mengusir, melawan ingatan itu. Dan itulah latihan untuk memaafkan yang mungkin bisa terjadi sepanjang hidup kita. Itu mungkin ini ya, ajakan terakhir atau saran terakhir di obrolan kali ini. Oke, terima kasih banyak Mas Aji. Sangat-sangat menyentuh, bikin jadi reflect lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Bahwa proses memaafkan ini adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri terlebih dahulu gitu ya. Semoga ini juga selain bermanfaat buat teman-teman, semoga bisa lebih dipraktekkan kembali, dilatih kembali karena prosesnya tidak mudah. Tadi yang seperti Mas Aji bilang bahwa proses memaafkan ini juga perlu latihan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Aji buat waktunya dan semoga bermanfaat buat teman-teman Medio. Sampai jumpa kembali Mas Aji. Ya, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Ya, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.